Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako. Dan kali ini saya mau sharing beberapa pantangan yang ada di warung sembako. Pantangan orang berjualan dan pantangan orang berdagang tuh seperti apa ya teman-teman. Kita sharing, kita berbagi pengalaman selama berdagang sembako ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa pantangan yang saya lakukan di warung sembako, yaitu pantangannya menjual barang-barang yang rusak. Kalaupun ada yang terjual secara tidak sengaja, jika pembelinya laporan atau memberikan kabar gitu ya, saya ganti dengan barang baru teman-teman. Yang kedua, pantangannya itu saya memberikan kasbonan terlalu banyak. Kalau bisa sih jangan sampai memberikan hutangan ya, tapi namanya di warung sembako itu kadang-kadang ada yang kurang 1.000, kurang 2.000, itu dimaklum saja ya teman-teman, seperti itu. Dan yang ketiganya adalah pantangannya itu mengurangi timbangan, karena bagaimanapun mengurangi timbangan itu tidak baik, itu yang akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri sebagai penjualnya. Selanjutnya, larangan bagi kita para penjual barang-barang sembako ataupun para pedagang itu, pantangan lainnya jangan terlalu sering libur ya teman-teman, karena akan mengakibatkan pelanggan kita itu berpindah ke warung lain, dan itu juga sangat membahayakan usaha kita teman-teman ya. Keseringan tutup juga itu salah satu pantangan bagi kita para pedagang ya teman-teman. Bagaimanapun suasananya di warung, sepi atau ramai, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri ya teman-teman. Dan kita telateni jaga warungnya ya teman-teman, dan tetap semangat pastinya. Dan selanjutnya, pantangan orang berjualan sembako itu adalah bertutur kata ataupun mengucapkan hal-hal yang tidak baik ya. Karena ucapan itu adalah doa, jadi sebisa mungkin kita ucapkan yang baik-baik saat kita berjualan teman-teman. Terutama di pagi hari saat kita memulai usaha, usahakan kita sebelum membuka usaha gitu membaca doa dulu teman-teman ya, dan perbaiki niatnya untuk berjualan sembako hari ini, untuk berdagang hari ini, supaya ramai, lancar, dan berkah juga usahanya teman-teman. Dan itu pun membuat kita lebih semangat lagi dalam memulai hari-hari ataupun aktivitas di warung sembako kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini udah terbiasa ataupun udah umum dilakukan sama para pedagang, bukan hanya pedagang sembako namun pedagang-pedagang lain pun seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke sharing berikutnya, pantangan yang tidak umum ya teman-teman. Ini dilakukan ada beberapa orang pedagang juga seperti ini. Mungkin ada teman-teman juga yang masih menerapkan bahwa ini tuh hal yang tidak baik dilakukan oleh penjual sembako ya. Misalnya menjual garam di malam hari gitu ya, katanya tuh nggak boleh gitu teman-teman. Ada juga yang bilangnya itu lagi nggak boleh menjual barang-barang yang tajam di malam hari ya, misalnya peniti, jarum pentul, ataupun lain-lainnya sebangsanya seperti itu ya, katanya nggak boleh juga. Ada lagi yang melarang lagi, pantangannya itu adalah memakai uang penglaris pagi hari untuk dibelanjakan hari itu ya teman-teman. Jadi penglaris pagi hari itu mau berapapun disimpan gitu, tidak digunakan untuk kembalian ataupun untuk belanja, jadi disimpan aja untuk keesokan harinya, seperti itu teman-teman ya. Ada juga yang pantangan lagi bagi mereka yang masih mempercayai hal itu, dilarang meludah di depan tokonya gitu ya. Mungkin itu juga termasuk hal yang kurang baik juga ya memang teman-teman ya. Termasuknya kita tuh jorok atau ceroboh atau apa ya, menjijikan gitu ya teman-teman. Itu juga mungkin salah satunya untuk alasan kebersihan, memang kita akui seperti itu ya. Namun jangan dianggap seperti hal-hal yang di luar nalar kita teman-teman ya, karena membuang kotoran itu memang sebaiknya di belakang ataupun di agak jauh dari tempat usaha ya, terutama kita pemiliknya ya teman-teman, harus menjaga tempatnya agar selalu bersih dan rapi gitu teman-teman. Dan selanjutnya, pantangan berikutnya, dilarang memberikan hutangan saat kita belum penglaris pagi teman-teman. Katanya pemali nanti bakalan banyak lagi yang berhutang sampai malam hari, seperti itu katanya. Wallahu alam, gak tahu juga teman-teman, tapi saya selalu menghindari kalau pagi hari itu memang tidak memberikan
hutangan, apalagi jika banyak ya. Itu juga lihat-lihat orangnya ya teman-teman. Kalau tetangga yang sering ke warung kita, misalnya teh ambil dulu sabun satu ya, nanti dibayar gitu. Misalnya kalau udah dipercaya orangnya, saya kasih teman-teman ya. Tapi kalau tiba-tiba ada ujuk-ujuk orang datang dan memang jarang ke warung saya nggak kasih lah teman-teman ya. Mungkin teman-teman pun sama seperti itu ya. Dan masih banyak lagi pantangan-pantangan lain yang saya belum tahu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar ya. Mungkin ada yang masih mempercayai hal itu ataupun ada yang juga tidak ya. Tapi kalau untuk saya di sini, kalau menjual garam di malam hari itu saya lakukan juga ya teman-teman. Tidak ada pantangan menjual barang-barang apapun yang saya jual ini ya, kecuali memang barangnya nggak ada gitu ya. Mau jual apa ya teman-teman, kalau ada barangnya saya jual aja sih. Kalau malam hari ada yang beli garam, ada yang beli jarum, ada yang beli apapun ya, saya jual teman-teman kalau ada pembelinya gitu teman-teman ya. Dan menurut saya hal-hal seperti itu bisa dipercaya atau juga tidak ya, karena menurut saya barang-barang yang saya jual ini kapanpun pembeli datang membelinya saya jual gitu ya. Kalau misalnya malam hari ada yang beli garam terusnya saya bilang nggak ada gitu ya, jadi otomatis barang saya tuh nggak laku gitu ya teman-teman. Dan keesokan paginya mungkin orang itu balik lagi dan membeli garam, jadi saya sendiri yang malu bilang ada gitu, karena kapan belanjanya tiba-tiba pagi hari udah ada garam gitu teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Jadi menurut saya berjualan banyak banget pantangan yang tidak masuk di akal. Itu menurut saya merugikan diri sendiri, karena barang-barang yang harusnya terjual malam hari itu ya jadi tidak terjual gitu. Apalagi jika barang-barang yang memang jarang lakunya terus ada yang mencari di malam hari, kenapa kita nggak jual gitu ya. Sedangkan kalau siang hari itu banyak yang berjualan, mungkin orangnya pergi ke pasar atau kemana mencari barang tersebut gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya nggak masuk akal kalau malam hari menjual barang-barang tersebut, itu dilarang gitu ya. Tapi itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Dan saya yakin masing-masing toko, masing-masing penjual itu punya keyakinan masing-masing juga teman-teman. Dan jangan dibikin pusing lah, dan kita percaya sama yang maha pemberi rezeki aja. Mau apapun hal yang dijual atau dilarang itu kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak mempercayai mitos-mitos yang belum ada faktanya ya. Tapi terserah teman-teman juga ya, nggak bisa memaksakan teman-teman ya. Karena kita berjualan tuh beda toko, beda daerah, beda juga keyakinan masing-masing, dan juga beda juga cara menjualnya ya teman-teman. Dan saya di sini tuh nggak punya pantangan yang hal-hal yang di luar nalar saya teman-teman ya. Yang penting kita berjualan secara sehat, secara baik, dan menjual barang-barang pun yang memang saya jual di warung sembako saya ada ya saya jual, mau kapanpun itu waktunya saya jual teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman, sharing saya kali ini beberapa pantangan yang harus kita hindari, dan sedikit juga sharing beberapa pantangan yang menurut saya mitos atau fakta gitu ya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah, mohon dikoreksi juga ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.